Kakak harap adik-adik di rumah kabarnya semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini ada yang beda loh Kak Ella. Apa yang beda Kak G? Hari ini kita akan melakukan ibadah peralihan dari PA ke PT. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, mari kita nyanyikan Mars Pelkat PA. Saat teduh selesai,
Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Kak Dela undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ceria 129, Puji Yesus. Adik-adik, kita berdiri, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh terima kasih Tuhan karena berkat kami Tuhan, Kau telah membangunkan kami dari tidur kami dari pagi sampai pagi ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, ibadah pengalihan dari PKPH menuju PKPT Tuhan. Kiranya memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Ceria 127. Haleluya, haleluya.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali bertemu kembali di ibadah minggu pada pagi hari ini. Hari ini ibadah kita menjadi ibadah yang spesial karena kita akan bersama-sama menyaksikan teman-teman kita, kakak-kakak kita yang akan pindah, akan naik kelas dari Pelkat PA ke Pelkat PT dalam ibadah peralihan pada minggu hari ini. Makanya kakak mengajak kita untuk bersama-sama mensyukuri ibadah kita dengan belajar lagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, mari bersama-sama adik-adik kita siapkan bahan bacaan kita, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu pagi ini yang terambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Ya, adik-adik boleh mencari, mendapatkan bahan bacaan kita, firman Tuhan yang akan kita baca. Adik-adik yang masih kecil, adik-adik bisa baca, nanti minta bantu mama papa ya untuk membacakannya. Nah, namun sebelumnya, bila kita sudah menemukan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada hari ini, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami kembali akan belajar firman Tuhan. Kami membaca firman Tuhan, lalu kami merenungkannya. Karenanya Tuhan, kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami lewat firman yang kami baca dan kami renungkan. Karena Tuhan, berfirmanlah, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik terkasih, kakak akan bacakan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13, yang berbunyi demikian. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan pada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, maka tema renungan kita adalah beritakan kebaikannya kepada semua orang. Adik-adik dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi bersama sudah kita baca satu tulisan
yang ditulis oleh Rasul Paulus. Hari ini kita mau belajar bagaimana pengalaman Rasul Paulus. Adik-adik tentu sudah tahu siapa itu Rasul Paulus ya. Adik-adik bisa ingat cerita bagaimana sebelum ia menjadi seorang rasul yang namanya Paulus. Dia adalah Saulus, orang yang dulu mengejar-ngejar orang-orang pengikut Kristus yang membantai, membunuh. Ya, pokoknya dia tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun karena Tuhan mengasihinya, Tuhan menangkapnya, sehingga ia menjadi seorang rasul yang justru yang tadinya benci kepada orang-orang Kristen pengikut Kristus, maka menjadi seorang rasul yang akan memberitakan kabar sukacita keselamatan siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang non-Yahudi yang ada di Efesus. Jadi tadi waktu kita baca adik-adik, kita melihat ini adalah tulisan yang ditulisnya kepada jemaat mula-mula yang ada di Efesus. Untuk apa? Untuk memberitahukan tentang kondisi dirinya yang menjadi tahanan Kaisar Nero di penjara. Jadi adik-adik, waktu Rasul Paulus menuliskan surat ini, Rasul Paulus bukan dalam kondisi yang enak, bukan dalam kondisi yang nyaman, tetapi Rasul Paulus berada di dalam penjara. Tapi hal yang sangat istimewa kita bisa lihat dalam diri seorang Rasul Paulus adalah bahwa dia tidak takut, dia tidak gelisah, dia tidak bersedih. Tapi walaupun dia dalam kondisi yang terhimpit, dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak menyenangkan di dalam penjara, tapi Rasul Paulus tetap setia untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, karena itulah Rasul Paulus hadir menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Untuk apa adik-adik? Untuk memberitakan tentang rahasia Kristus, yaitu bahwa setiap orang, baik dia orang Yahudi maupun dia orang-orang yang non-Yahudi, tapi yang percaya kepada Yesus, pasti akan menjadi ahli waris sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus. Satu hal yang sangat menyenangkan, satu hal yang sangat membuat orang bersuka cita, ya, jadi ahli waris ya. Rasul Paulus menyatakan dengan tegas bahwa kita semua di hadapan Allah adalah orang-orang yang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah. Atau dengan kata lain, di tengah beragamnya orang-orang, di tengah bermacam-macamnya orang, baik dia orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, mereka semua telah disatukan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Adik-adik, lewat firman Tuhan yang sudah kita baca, renungan yang saat ini bersama-sama kita dengarkan, kita semua mau diingatkan bahwa sejak dari mulanya Allah menciptakan manusia itu beragam, berbeda, tak ada yang sama, sekalipun dia kembar. Warna kulit kita berbeda, kita punya suku yang berbeda. Ya, di Indonesia saja banyak sekali suku-suku ya, tak terhitung banyak sekali. Punya budaya yang berbeda, bentuk rambut yang berbeda, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang bergelombang. Warna rambut juga ada yang berbeda, ada yang pirang, ada yang hitam, ya, dan juga agama yang berbeda. Nah adik-adik, kita semua memang berbeda. Kita semua memang beragam. Namun di tengah keberagaman yang ada, harus kita ingat bahwa di mata Allah, Sang Pencipta kita, semua manusia punya hak yang sama untuk merasakan kasih karunia penyertaan Allah. Karena itu adik-adik, ingatlah selalu bahwa kita juga harus senantiasa menyampaikan kasih karunia Allah atau kebaikan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, kakak ingatkan lagi ya, sampaikanlah kepada semua orang tanpa terkecuali. Pertanyaannya, dengan cara apa ya kita dapat menyampaikan kebaikan Tuhan terhadap orang lain, terhadap semua orang? Salah satu contohnya adalah, mari
menolong teman-teman yang sedang dalam kesulitan tanpa kita melihat apa sukunya, apa agamanya, latar belakangnya. Ya, kakak percaya bahwa adik-adik mungkin di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya pernah menolong orang lain, tetangga kita, teman di sekolah kita yang pasti berbeda dengan kita, tapi kita dengan tulus membantunya, menolongnya. Nah, itu hal yang sangat baik dan harus terus kita lakukan. Kemudian juga kita bisa memberikan penghiburan ketika ada teman kita yang sedang bersedih. Banyak hal yang bisa membuat orang bersedih ya, karena kehilangan orang yang dikasihinya, karena sakit, karena mungkin ada perselisihan sehingga membuat dia bersedih. Nah, tugas kita, tugas adik-adik adalah memberikan penghiburan, menghibur mereka yang sedang bersedih. Ada banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa adik-adik, bisa kakak, bisa kita semua lakukan kepada semua orang. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kita menjadi anak-anak Tuhan dan anak-anak yang senang melakukan kebaikan dan kasih kepada semua orang, itu sama dengan kita menjadi saksi bagi kebaikan Tuhan di kehidupan dimanapun kita berada. Mari adik-adik, kita juga bisa menjadi seperti Paulus yang dengan setia memberitakan firman Tuhan dalam kondisi apapun. Tadi kita lihat ya, Paulus dalam kondisi yang tidak menyenangkan loh di dalam penjara. Kita juga bisa seperti Paulus. Jadi waktu kita memberitakan kabar kebaikan kepada orang-orang, baik orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasih maupun orang-orang yang tidak kita kenal, maka kita tidak harus ada dalam kondisi yang menyenangkan saja. Tapi ketika kita dalam kondisi yang sedih, bukan tidak mungkin kita juga bisa menjadi saksi Tuhan dengan menghibur orang sekalipun kondisi kita pada saat itu tidak menyenangkan. Dan ada banyak lagi perbuatan-perbuatan dan sikap baik yang bisa adik-adik, bisa kakak, bisa kita semua lakukan sebagai bentuk bahwa kita memberitakan firman Tuhan sebagai pemberita kabar baik bagi banyak orang. Dan kita bersyukur adik-adik bahwa Tuhan sudah memilih kita semua, memilih adik-adik, memilih kakak untuk menjadi pembawa kabar baik, memberitakan kebaikan bagi semua orang. Karenanya tetaplah bertekun di dalam Tuhan, tetaplah melakukan kebaikan, tetap beritakan kabar kebaikan bagi semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk adik-adik PA, aktivitasnya nanti bisa dilihat di layar masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Respon firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Bonor, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 206, kita harus membawa berita. Damai yang
mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini dalam ibadah kami, baik ibadah pelayanan anak maupun ibadah persekutuan teruna yang kami boleh lakukan pada saat ini, kami boleh diingatkan Tuhan kembali, kami boleh belajar lagi firman Tuhan, bahwa kami semua adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kabar sukacita, menyatakan kebaikan bagi semua orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Kami memohon Tuhan memampukan kami sebagai orang-orang yang penuh dengan kelemahan, agar kami dengan berbagai keterbatasan kami, berbagai kelemahan kami tetap boleh menjadi pribadi-pribadi, boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik sebagai seorang pelajar, baik sebagai pekerja bagi kakak-kakak layan, maupun bagi seorang mahasiswa, dan apapun Tuhan tempatkan kami, maka kami mau dengan mulut bibir kami, lewat perbuatan, tingkah laku, bahkan pikiran kami semua boleh menyatakan kabar sukacita. Kami boleh mengabarkan kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, ajarlah kami boleh menjadi pribadi yang terus-menerus mau belajar firman Tuhan, mau belajar dari keteladanan yang ada di dalam diri Tuhan Yesus, bahwa Engkau sudah menjadi teladan yang baik lewat sikap hidupmu Tuhan, lewat ketulusanmu Tuhan, bahkan sekalipun Tuhan lewat penderitaanmu, Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi banyak orang. Karena Tuhan, kami rindu, walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih muda, kami mau Tuhan terus pakai kami menjadi saksi-saksi alat Tuhan untuk menyatakan kabar sukacita, kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik layan dan orang tua dari adik-adik kami ya Bapak. Ketika di dalam masa-masa pandemi ini ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak hambatan ketika kami harus melakukan berbagai aktivitas kami. Kami memohon Tuhan memberkati setiap kami ya Bapak, setiap adik-adik layan, setiap orang tua, anak layan kami, agar Tuhan terus limpahkan kesehatan, sehingga dengan kesehatan kami boleh melakukan semua hal, terutama dengan kesehatan yang sempurna. Kami boleh mengabarkan kasih sukacita Tuhan ketika kami berada dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mohon Tuhan terus menyatakan kasih karunia Tuhan dengan kesehatan bagi setiap adik-adik layan kami, bagi orang tua, anak layan kami, bahkan bagi kami semua pelayan-pelayan Tuhan, baik yang ada di PKPA maupun PKPT. Terima kasih Bapa di sorga, inilah permohonan kami, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga ingin berdoa Tuhan kepada diri kami yang belajar dari rumah Tuhan, kiranya memberkati adik-adik kami yang belajar dari rumah Tuhan, agar mereka bisa belajar lebih baik lagi, bisa lebih mengerti lagi Tuhan tentang belajar mereka dalam rumah Tuhan. Meskipun mereka belajar dari rumah, tapi mereka bisa menjadi lebih baik daripada kedepannya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa Tuhan para adik-adik lain kami yang berulang tahun 1 minggu depan, kiranya memberkati adik-adik lain kami, kiranya memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan dan kudus-Mu. Jadikanlah mereka anak yang makin taat kepadamu Tuhan, makin taat kepada firman-Mu, dan juga yang terutama Tuhan taat kepada orang tua Tuhan, agar mereka bisa menjadi anak-anak terang di dunia ini Tuhan. Seperti adik lain kami yang berulang tahun Tuhan, semoga mereka selalu sehat dan maju Tuhan. Dan juga ini berdoa Tuhan untuk pada tugas medis Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya berarti para petugas medis Tuhan agar kau menjaganya, jauhkan dari semua merasa penyakit Tuhan, dan kuatkan mereka dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, agar mereka bisa selalu kuat dan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang timbul dalam dunia ini Tuhan. Tidak doa kami Tuhan, dalam Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Tuhan Yesus, tidak lupa juga Tuhan, kami ingin berdoa kepadamu ya Bapak, untuk pendeta di gereja kami ya Bapak, Ibu Pendeta Emawati selaku KMJ di GPIB Siloam ya Tuhan, biarlah Kau berkati Ibu Emma dalam setiap pekerjaannya ya Bapak, Engkau berkati beliau dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya di pelayanan ya Bapak, biarlah Kau memberikan beliau kesehatan selalu dan agar dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik ya Bapak. Biar juga Kau berkati keluarga beliau ya Tuhan, biarlah selalu dalam lindungan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pendeta Selfie dalam tugas dan tanggung jawabnya ya Bapak.
Bapak sebagai pendeta, biarlah Engkau berkati beliau juga, berikan beliau kesehatan juga ya Bapak, dan beliau juga Engkau berkati keluarganya ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu bangsa dan negara kami ini sedang dalam pergumulan yang cukup berat ya Tuhan, karena adanya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau selalu melindungi kami ya Bapak. Engkau berkati pemerintahan kami ini ya Tuhan, dari yang terkecil sampai yang tertinggi ya Tuhan, dari ketua RT sampai presiden ya Bapak. Engkau berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami ini selalu mempunyai kekuatan untuk melawan setiap hal-hal yang kami hadapi ya Bapak. Khususnya Engkau memberkati Kalimantan Barat, terkhusus lagi kota Pontianak ya Tuhan, dalam menghadapi setiap pergumulan ini ya Bapak. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, tidak sempurna tapi kami tahu Engkau yang akan sempurnakan ya Bapak. Kami tutup dalam doa Bapa kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 256, Hidup Kita Yang Benar. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya memberkati persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini dapat kami pergunakan untuk memuji muliakan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke acara peralihan Pelkat PA ke Pelkat PT. Untuk pengurus Pelkat PA dan PT dipersilakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat ya adik-adik sudah menyelesaikan di tingkat SD dan sudah memasuki dunia SMP, dan adik-adik juga akan beralih dari Pelkat A ke Pelkat PT. Nah adik-adik, pesan dari Kak Helen, jangan lupa tetap selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Dan adik-adik jangan lupa ya, tetap setia juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pelkat PT walaupun masih dalam ibadah daring adik-adik. Nah adik-adik, sampai jumpa ya adik-adik di Pelkat PT. Nah adik-adik, Kak juga mau berpesan kepada adik-adik semua, tetap semangat, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, terlebih tetap rajin ke persekutuan teruna. Jadi hal-hal yang sudah baik dulu adik-adik lakukan ketika kita bersama-sama di Pelkat PA, terus lanjutkan. Jangan kendor, jangan malas-malasan, jangan merasa sudah besar lalu kemudian malas pergi ke Pelkat PT, nggak boleh.
Jadi semangat yang ada dulu di Pelkat PA, ayo terus berkobar-kobar untuk menjadi laskar-laskar Tuhan. Nah, jadi tetaplah menjadi anak-anak yang rajin bersekutu. Nanti kamu akan ketemu dengan kakak-kakak layan yang baru, dengan kakak-kakak yang baru, ya. Ini pasti ada suasana yang sangat menyenangkan, gitu ya Kak ya? Benar Kak Bonor. Oke adik-adik, jadilah laskar-laskar Kristus yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kalian, menjadi anak-anak teruna yang boleh menyenangkan hati Tuhan, membanggakan orang tua, dan tentulah menyenangkan kakak-kakak layan kalian ya. Gitu Ya, kalian ya? pastinya Kak Bonor. Nah adik-adik, kita akan memasuki serah terima dari Pelkat PA dan Pelkat PT. Berikut nama-nama anak yang mengikuti peralihan dari Pelkat PA ke Pelkat PT. 1. Teofilo Jevondra Bertrand Sinaga. 2. Princesa Kanaya. 3. Yosef Wilfred Sinambela. Joyce Grace Patricia Samosir. 5. Indah Gisela Pasaribu. 6. Lydia Cinta Bella Hasibuan. 7. Kristorio Halomuan Situmea. 8. Arvel Axela Valentio. 9. Gracia Renata. 10. Jonathan Cristiano Franz. 11. Siva Rizky Ramadhani. 12. Angelita Christine. 13. Riana Atea Florencia Sinaga. 14. Vito Stephen Lumban Tobing. 15. Eva Sianturi. 16. Alexandra Maleka Hutajulu. 17. Gideon Franciscus Tri Panggabean. Hai adik-adik, kakak mau mengucapkan selamat datang untuk adik-adik Pelkat PA yang naik ke Pelkat PT. Kiranya walaupun udah nggak di Pelkat PA, nah dan naik ke Pelkat PT, adik-adik tetap semangat untuk mengikuti ibadah, bahkan kegiatan-kegiatan yang ada di Persekutuan Teruna. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan agar kita dapat berkumpul dan beribadah kembali di gereja. Sampai bertemu di ibadah Persekutuan Teruna minggu depan. Dah. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
kita akan menyanyikan lagu Mas Kakak Teruna. Dari Kidung Ceria 203 bait yang pertama dan ketiga, berkumandang suara. Kita di dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Bapa di surga, karena berkat penyertaan Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati indahnya persekutuan kami di dalam ibadah hari Minggu, baik bagi adik-adik Pelkat PA maupun bagi adik-adik Pelkat PT. Bersyukur untuk peralihan adik-adik kami dari PA ke PT, kiranya Tuhan terus memberkati adik-adik kami ini, agar mereka tetap bersemangat, agar mereka tetap menjadi saksi-saksi Tuhan, laskar-laskar Tuhan, ketika mereka berada pada lingkup yang baru, yaitu di Pelkat PT. Doa juga untuk kami semua ya Bapak, ketika kami menghadapi hari-hari ke depan kami, ajar kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami yang ada di depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, kami akan melalui hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa kembali di IHMPA minggu depan pada pukul 7:30.
Sampai jumpa juga di HMPT minggu depan jam 7.30. Tetap Jaga Kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.